Yo Vela Builder semuanya, pada hari ini gue bakal ngasih tahu kalian hal-hal apa aja yang kalian perlu tahu sebelum kalian beli airbrush pertama kalian. Gue yakin banget sebelum kalian membeli airbrush pasti banyak yang bertanya, mana sih airbrush yang lebih bagus buat gue? Apa sih perbedaan ini? Apa sih perbedaan itu? Apa sih perbedaan yang mahal dan yang murah? Itu paling sering ditanyain. Gue akan menjelaskan secara detail perbedaan-perbedaannya dan kita akan mencari tahu bersama-sama apa airbrush yang kalian butuhkan. Pertama-tama, perbedaan yang paling signifikan di antara semua airbrush adalah ukuran nozzle-nya. Nah, nozzle itu adalah ujung dari airbrush di mana tempat cat itu keluar. Perbedaan nozzle itu ada di ukurannya. Ada yang 0,2, 0,3, dan 0,5. Perbedaan dari hasil ya sangat simpel. Kalau misalnya 0,5, cat yang dikeluarkan akan lebih banyak dan menyebar lebih lebar. Lain halnya dengan 0,2, kalau misalnya kalian tembak seperti ini, dia keluarnya tidak terlalu banyak, tidak terlalu menyebar, tapi fokus ke satu titik. Make sense ya? Dikarenakan oleh itu, kalian tuh udah harus tahu sebelum kalian membeli airbrush, kalian tuh sukanya main di grade yang mana? Apakah kalian suka di mega size? Apakah kalian suka main di perfect size? Apakah kalian suka main di mega size atau perfect grade misalnya? Nah, itu memang dianjurkan untuk memakai nozzle yang 0,5 karena akan menghemat waktu kalian banget pada saat kalian ngecat. Apalagi kalau misalnya mega size kan permukaannya itu gede-gede. Kalau misalnya kalian pakai yang kecil akan memakan waktu yang banyak. Tapi kebalikannya, kalau misalnya kalian suka mainnya di HG, RG, atau MG, itu dianjurkan biasanya tuh kita memakai yang 0,3 karena itu yang paling optimal dan tidak menghabiskan terlalu banyak cat juga. Hal lain yang harus kalian perhitungkan pada saat kalian memilih nozzle adalah teknik dari ngecat kalian. Nah, kalau misalnya teknik dari ngecat ini kan ada berbagai macam ya. Ada yang namanya solid color, ada yang namanya candy, ada yang namanya satin, ada yang namanya shading, dan lain-lainnya. Kebutuhan dari setiap teknik ini berbeda-beda. Misalnya contoh aja gue ngambil shading. Kalau misalnya shading itu, kalian membutuhkan nozzle yang lebih kecil. Jadi kalau misalnya kalian mau nge-shading HG atau MG, dianjurkan kalian beli yang 0,2 atau mungkin ada yang lebih kecil seperti 0,15 dan lain-lainnya. Selain perbedaan dari nozzle, sekarang kita masuk ke perbedaan dari triggernya teman-teman. Nah, kalau misalnya trigger ini ada dua macam sepengetahuan gue ya. Trigger pertama yaitu yang kayak gini, menurut gue pretty standar. Jadi yang di atas kalian memakai telunjuk kalian untuk mengeluarkan catnya. Tapi ada juga di luar sana yang memakai trigger di sini. Jadi kayak ada motor. Jadi di luar sana juga ada yang memakai gun seperti ini. Nah, mereka sih bilangnya tidak terlalu capek, tapi kenapa gue tetap memilih untuk memakai yang seperti ini? Karena menurut gue kayak gini lebih versatile. Kalian bisa memainkan airbrush-nya pada saat kalian ngecat. Jadi lebih gampang aja menurut gue. Tapi balik lagi itu preference ke setiap masing-masing orang gitu. Perbedaan yang ketiga adalah tube-nya teman-teman. Nah, tube ini adalah tempat kita masukin cat kita. Di sini ada yang kecil seperti ini, ada juga yang sangat besar. Setiap tipe juga ada pro dan kontranya. Kalau misalnya yang kecil seperti ini, pro-nya tentu mixingnya itu akan lebih merata. Kontranya adalah kita memakan waktu lebih banyak untuk mengisi cat tersebut daripada kalau misalnya kita mempunyai tube yang besar. Tentu saja kebalikannya terjadi kepada tube yang besar. Kalau misalnya kalian punya tube yang besar, kalian akan menghemat sangat banyak waktu, jadi kalian nggak perlu isi-isi terus segala macam. Tetapi balik lagi, mixingnya itu mungkin kalau misalnya kalian tinggal terlalu lama, mixture cat sama thinnernya bisa aja tidak begitu merata, tidak semerata yang kecil seperti ini. Yang keempat, yaitu yang terakhir, menurut gue perbedaannya ada di air pressure controller. Beberapa airbrush ada dan beberapa tuh tidak. Apakah ini penting? Itu sangat tergantung dengan kompresor yang kalian pakai atau yang gue pakai sekarang. Jadi kalau misalnya kalian memiliki kompresor yang bagus, yang tekanan udaranya stabil, ini tuh tidak terlalu penting. Tapi kalau misalnya kalian memiliki kompresor yang sangat abal-abal, maksudnya tidak stabil dan segala macam, ini tuh penting untuk mengatur udara kalian. Oke Vela Builders, jadi menurut gue perbedaan yang signifikan di antara semua airbrush cuma 4 itu aja. Akan banyak Vela Builders juga yang bertanya, apakah airbrush yang mahal itu akan lebih bagus daripada airbrush yang murah? Tentu saja gue nggak bisa memungkiri kalau misalnya airbrush yang mahal itu akan lebih bagus kualitasnya dibandingkan airbrush yang lebih murah. Dikarenakan semburan yang lebih halus, air pressure yang lebih teratur, dan segala macam. Tapi balik lagi teman-teman, skill adalah sesuatu yang nomor satu dan mutlak.
Jadi kalau misalnya ada seorang master memakai airbrush yang murah dan seorang beginner yang memakai airbrush yang mahal, hasilnya itu akan kelihatan kalau misalnya yang si master ini akan lebih bagus. So, tools atau alat itu hanya membantu kita untuk membuat karya-karya yang mantap jiwa melegenda, tetapi paling utama adalah skill kita sendiri. Oke, jadi videonya sampai situ aja, semoga berguna untuk kalian. Terima kasih udah nonton sampai habis. Jangan lupa di subscribe, jangan lupa juga di share, karena ilmu itu paling seru kalau misalnya kita share ke teman-teman. So, nama gue Andre, sampai jumpa di video berikutnya. Ciao.